Jadi total bukti semua yang kita ajukan dalam bentuk tertulis dan juga video menjadi 71. Jelasin saksinya, kita ada saksi yang mengenai sesuatu A, ada lagi saksi mengenai sesuatu B, ada saksi lagi jadi ada 3. Pemirsa Silet RCTI, selangkah demi selangkah, pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin menuju pusara keretakan. Pada hari Rabu 4 Desember 2024 kemarin, sidang cerai keduanya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian. Baim pun menepati janjinya untuk selalu hadir langsung didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Namun, Paula lagi-lagi tidak tampak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Yang juga tak kalah mengejutkan, pihak Baim menyerahkan tambahan bukti dengan total sebanyak 71 bukti termasuk dalam bentuk rekaman video. Mereka juga bahkan menghadirkan 10 orang saksi serta 3 saksi ahli untuk memberikan pernyataan di persidangan. Lantas, benarkah itu artinya Baim kini sangat serius dan tak main-main untuk mengungkap kebenaran, salah satunya terkait tudingan adanya pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Paula? Kalau saya harus datang, karena apa ya? Ya, kita tahu kejadian sebenarnya seperti apa sih. Saya udah bilang sama Bang Fahmi juga, setiap sidang saya mau datang supaya yang tahu kan runtutan ceritanya adalah kita. Di 71. Jadi total bukti semua yang kita ajukan dalam bentuk tertulis dan juga video menjadi 71. Jelasin saksinya, kita ada saksi yang mengenai sesuatu A, ada lagi saksi mengenai sesuatu B, ada saksi lagi jadi ada 3 saksinya. Nah, saksi 3 ini merupakan satu rangkaian dari peristiwa itu. Karena itu sidang kita nyatakan. Dan ini tidak main-main, kita akan menghadirkan 3 ahli untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi. Yang jelas Muhammad Ibrahim menyampaikan bahwa video ini terkait apa dan terkait apa semua secara mendetail dia sudah sampaikan. Saya nggak tahu beneran, saya nggak tahu. Saya tahu di Belanda ya. Iya. Ya, nggak tahu. Hari ini menyenangkan sekali, kenapa? Hakim itu meleluasakan saya untuk berbicara tanpa dipotong ya. Wah, ini menyenangkan buat saya ya. Wah, ini menyenangkan buat saya ya. Tergantung mereka gitu kan, sampai mereka merasa yakin gitu kan bahwa bukti-bukti terdahulu itu saling berkait. Dia menghadirkan siapa gitu kan. Nanti kan kita juga akan menghadirkan siapa juga. Ketidakhadiran Paula dalam persidangan selalu menjadi sorotan publik. Lewat unggahan di media sosial, ia diketahui tengah pergi ke Belanda menghadiri acara sekaligus liburan. Namun, kedua putranya tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Dituding tidak memberikan izin kepada Paula untuk bertemu dengan anak-anaknya, apalagi liburan ke luar negeri. Baim menampiknya dengan tegas. Ia bahkan mengungkap bahwa selama proses perceraian, Paula tidak pernah melakukan panggilan video call dengan kedua buah hati. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Paula terkait tudingan tersebut? Benarkah mereka sudah mencoba berbagai upaya, namun justru Baim yang sangat sulit untuk berkomunikasi? Enggak. Tapi anak-anak soal video call apa gimana mungkin kalau? Nah, itu yang saya bingung. Selama ini dia nggak pernah video call. Iya, saya malah nanya kenapa nggak video call.
Ya dibilang takut kalau direkam, bingung. Sedangkan dia kalau ke kantor ya ngerekam terus. Nah itu dia, kadang-kadang saya suka bingung ya. Saya bingung lah jadi saya mah. Dia salah, ini salah. Saya bingung. Pokoknya saya, ya kalau ada ketakutan seperti itu kan berarti bisa menyimpulkan sendiri. Saya pola ya sampai dengan beberapa hari ini ya, itu memang tidak bisa diakses sama sekali. Diblokir? Bukan diblokir, bukan. Tidak bisa menghubungi. Tapi sudah ada upaya untuk menghubungi anak-anak? Banyak, bahkan juga upaya tadi seperti kita katakan, upaya melalui sekolah atau pengadilan kan sudah dilakukan. Nah tapi kan itu tidak berjalan. Pernah kayak begitu kita. Jangan itu jahat banget sih. 20 hari nggak boleh ketemu, jahat banget sih itu. Ya, tidak benar ya. Kapanpun, ya Allah, kapanpun mau ngambil, mau tidur bareng, mau ketemu, kapanpun boleh. Pola menginginkan bahwa dia bisa menginap dengan anak-anak. Gitu. Tapi tidak diizinkan? Iya, tanya aja tuh sama pengacara. Termasuk bahwa rumahnya dibuka 1 kali 24 jam, silakan datang, bahkan kita minta supaya didampingi. Jadi jangan datang sendiri nanti memberikan informasi yang tidak sebenarnya. Silakan datang. Tapi dengan catatan kalau anak itu tidak mau jangan dipaksa. Perceraian tentu merupakan keputusan yang sangat sulit bagi setiap pasangan berumah tangga. Di tengah berbagai rumor adanya niatan rujuk, pihak Baim Wong menegaskan hal tersebut tidak benar. Yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk, itu semuanya adalah mustahil. Karena kalau Baim ingin rujuk, tinggal cabut gugatan, selesai. Enggak lah, maksudnya semuanya jalanin aja. Memang kejadian kayak begini pasti ada manfaatnya nantinya. Menepikan polemik sidang lanjutan perceraian Baim Wong yang tak main-main, setelah melalui berbagai polemik yang pelik, kisruh donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim akhirnya menemukan titik terang. Rabu 4 Desember 2024 malam kemarin, Farhad dan Denny Sumargo melakukan pertemuan didampingi sejumlah pihak, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Yusuf Hamka. Namun, yang mengejutkan pemirsa Silet RCTI, meski setelah sebelumnya sempat memanas, namun kini Farhad dan Densu akhirnya memutuskan untuk berdamai. Sebagai simbol, mereka bahkan saling berpegangan tangan erat di hadapan awak media. Farhad dan Densu saling berbesar hati untuk meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Alhamdulillah malam ini kita bersama dengan negarawan Indonesia, Pak Haji Yusuf Hamka dan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, dan ada juga Mas Denny Yang kamu kangenin. Apa yang terjadi hari ini adalah saya nggak bicara masa lalu lagi, tapi sama-sama masa depan. Membangun bangsa. Wah, malam ini tenang banget. Langit terang dan bintang terang. Karena sini ada bintang-bintang semua berkumpul. Terima kasih. Bintang kemanusiaan. Denny pahlawan Indonesia. Farhad juga pahlawan Indonesia dong. Pokoknya nggak boleh lagi bilang hajar sama Mas Denny. Orang lain aja Mas. Orang lain, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih ya semua ya, matur nuwun ya. Foto. Cakep nih, 1, 2, 3. Dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ini menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Karena yang kita butuhkan itu sekarang, kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Dan saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah. Perdamaian antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo tak lepas dari keinginan mereka untuk kembali ke tujuan awal yang mulia, yakni fokus kesembuhan bagi Agus Salim.
Di hari yang sama, kemarin Agus pun bertemu dengan pihak Kementerian Sosial untuk membahas polemik yang terjadi. Namun, yang menjadi pertanyaan publik, bagaimana dengan nasib 1,5 miliar rupiah uang donasi? Akankah Agus akan mendapatkan secara penuh uang donasi 1,5 miliar rupiah tersebut secara utuh? Dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu, tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini, ya. Tadi pesannya seperti itu. Nanti saya akan coba sampaikan secara pribadi. Dan untuk para pihak donatur yang sekarang ini berada di bawah kawalan kuasa hukumnya Pak Pablo, untuk bisa juga menurunkan emosinya juga, ya. Bang Farhad juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Saya nggak lihat masa lalu lagi, sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan. Apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar, dan hari ini kita kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana, dan ternyata Departemen Sosial ini nggak salah. Kalau sudah orang tua keruntangan dan orang yang bijak keruntangan, kalau kita nggak dengar, ya menjadi apa kita ini. Terima kasih Pak Yusuf Hamka, terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri, Mas Denny. Terima kasih. Selain terkait donasi Agus Salim dalam pertemuan tersebut, Densu dan Farhad juga sepakat untuk mengubur pertikaian sebelumnya. Secara belak-belakan, kedua belah pihak juga akan mencabut laporan polisi masing-masing. Setelah saling menemukan titik tengah, lantas akankah pihak Agus juga akan mencabut laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan terhadap Novi? Semua laporan pasti akan kita cabut yang terkait dengan Mas Denny. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Semua saya. Yang terkait Agus juga kita cabut. Oke. Oke. Berarti artinya semuanya ya Bang. Tapi kalau buat saya pribadi, tetap di akad pertama pengobatan Mas Agus kita dahulukan gitu loh. Yang penting caranya baik-baik, dan cara baik-baik itu sudah datang dari Mas Farhad tadi untuk dia mau selesaikan cabutan laporan segala macam. Saya pikir etikat baik ini yang perlu kita kasih contoh ke masyarakat gitu. Jadi semuanya indah. Jadi semuanya indah. 20 tahun adalah umur perjalanan singkat Universitas Idol ini. Indonesian Idol tuh selalu bisa melahirkan bakat-bakat baru yang sukses jadi benchmark di belantika musik Indonesia. Aku sih bangga menjadi bagian dari perjalanan Indonesian Idol, menemukan seseorang from zero to hero. Seperti slogannya kan, Home of the Idols. Idol tuh selalu mengejutkan. Season 13, season horor. Terus ikutin Indonesian Idol hingga Senin sampai Selasa mulai minggu depan hanya di RCTI. Oke. Pertarungan sepak bola ASEAN akan dimulai. 10 negara siap bersaing. Jadilah saksi King Indo merebut tahta di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup. Inilah momen bersejarah tim Garuda. Saksikan ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI dan GTV.